Kita lanjut untuk pembahasan soalnya. Sudah ditulis kode soal KJW 3? Sudah. Sudah, baik. Untuk nomor 1, kalian silahkan baca dan manakah keterangan yang bisa Buata garis bawahi. J sama dengan 120 km. Betul, 120 km diketahui sebagai Jarak. Kemudian mana lagi yang perlu digarisbawahi? Kecepatan 40 km per jam. Betul, sebagai kecepatan. Kemudian terus berangkat dari rumah pukul 8. betul. Berangkat dari rumah pukul 8, maka ia akan tiba di rumah paman pukul titik-titik. Artinya kita diminta untuk mencari waktu tiba dari perjalanan Joko, ya kan? Kita tulis diketahui. Apa yang diketahui, Nak? Jarak sama dengan 120 km terus. J sama dengan J sama dengan 120 km dan K-nya 40 km. kecepatannya adalah 40 km per jam. Ada keterangan berikutnya yaitu berangkat jam 8.00, berarti jam 8.04. Dan yang ditanya adalah W atau waktu tiba. Oke? Berapa lama waktu tiba? Jam berapa Joko akan tiba? Dan kita akan cari tahu jawab. Kita tulis di sebelahnya. W sama dengan apa rumusnya? J W sama dengan J per K dikali 1 jam. Dikali 1 jam. J-nya berapa, Nak? 120 km. Kecepatannya 40 km per jam. Dikalikan dengan 1 jam. Oke. Dari sini kalian bisa lihat satuan yang sejenis bisa kita sederhanakan, yaitu kilometer dengan kilometer. Bu, kenapa jam sama jam nggak bisa? Karena jam pada kali 1 jam ini di luar rumus segitiga kecepatan, maka satuan yang tersisa adalah jam. Bisa jadi 1 jam yang Buata lingkari akan berubah menjadi menit ketika jarak tidak bisa dibagi dengan kecepatan. Sekarang kita lihat 120 bagi 40 atau misalnya kita sederhanakan 0 atas 0 bawah. Itu biasanya paling mudah penyederhanaan 0 atas 0 bawah. Ya. Kemudian 12 per 4 atau 12 dibagi 4. Apakah 12 bisa langsung dibagi dengan 4? Bisa langsung dibagi dengan 4. Maka kamu nanti tuliskan di bawahnya ini adalah sama dengan titik-titik dikali 1 jam. Jawabannya ketemu nih, misalnya 12 bagi 4 itu 7. Tulis di sini adalah 7 dikali 1 jam. Oke? Oke. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian hasilnya nanti kamu tulis di bawahnya sama dengan titik-titik jam. Karena kita diminta mencari tahu waktu tiba, misalnya jawabannya adalah 7 jam tadi kan? 7 jam atau 07.00, gitu kan? Ya. Dan waktu berangkatnya dia jam 8. Ditambah titik-titik si jawabannya. Kalau misalkan yang tadi 7 jam berarti 07.00 kan? Sama dengan titik-titik adalah waktu tiba dari perjalanan Joko. Pakai jadi nggak, Bu? Tidak perlu. Kita lanjut ke pembahasan nomor 2. Pada hari Ahad, Warman pergi ke rumah temannya menggunakan sepeda dengan kecepatan 5 km per jam. Sisanya kalian baca sendiri. Sisanya kalian baca sendiri dan bagi tahu Buata mana yang harus digarisbawahi. Kecepatan sama dengan 5 km per jam. Kecepatannya 5 km per jam, Bu. Kemudian Habis itu berangkatnya berangkat dari rumah jam 6.15. 6.15. Betul. Mana lagi? Jika jauh rumah temannya itu 12 km, km. artinya 12 km ini diketahui sebagai apa, Nak?
Jarak, betul. Maka perjalanan Warman ditempuh selama titik-titik dan akan tiba pukul titik-titik. Artinya kalian diminta mencari tahu waktu tempuhnya berapa lama dan akan tiba pukul berapa, ya kan? Kita tulis di sini buat agak menggeser, diketahui sama dengan adalah K 5 km per jam. Apalagi yang diketahui berikutnya? J sama dengan 12 km. 12 km. Dan berangkatnya jam berapa? Jam 6:15. Jam 6:15. Dan yang ditanya adalah waktu. Ada waktu tempuh dan kemudian ada waktu tiba. Ya kan? Waktu tempuh dan waktu tiba. Kita tulis di sini jawab. Apa rumusnya? W adalah J dibagi K atau J per K dikali 1 jam. J-nya berapa, Nak? 12 km. Dan kecepatannya? 5 km. 5 km per jam dikali 1 jam. Kemudian satuan yang sejenis kita sederhanakan, kilometer dengan kilometer, sisa jam nantinya. Bisa jadi 1 jam yang buat lingkari berubah menjadi 60 menit, betul. Sekarang kalian lihat, 12 per 5, ya kan? Atau 12 dibagi dengan 5, bisa nggak 12 langsung dibagi dengan 5? Nggak bisa kan? Karena tidak bisa dan pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka 12 per 5 kita jadiin pecahan campuran. Penyebutnya berapa? Oh, penyebutnya per 5, Bu. 5 kali berapa yang kurang dari 12? 2. 5 kali 2 sama dengan 10. 10. Tambah berapa biar jadi 12? Tambah 2 lagi. Dikali 1 jam atau? 60 menit. Oh, oke, dikali 60 menit. Udah berubah buata, bukan 1 jam lagi. Karena pecahan biasanya 12 per 5 udah dijadiin pecahan campuran, 22 per 5. Berarti di sini 2-nya menjadi, apa ya 2 yang kepala? Jadi jam. Jadi jam, betul. Jadi 2 jam buata, 2 jam. Kemudian 2 per 5 akan kita kalikan dengan 60, itulah nanti satuan menitnya. 2 sama 5 bisa disederhanakan nggak? Nggak bisa. Kita sederhanakan 5 sama 60. 5-nya jadi 1. 60-nya jadi 12. Kalian perhatikan 2 dibagi 1 berapa? 2. 2. Buata tuliskan 2 tuh besar ya. Dikali 12 sama dengan titik-titik menit. Oh. Ya. Titik-titik menit. Nah, ya kan? Misalnya adalah 12 menit. Maka penulisannya adalah 2 jam 12 menit. Gitu kan? Ya. Karena kita diminta untuk mencari waktu tibanya juga, berarti kita bisa tulis waktu berangkat ditambah waktu tempuh. Waktu berangkatnya jam berapa? 6.15. Ditambah waktu tempuhnya, misalnya tadi Buata tulis 2 jam 12 menit. Tambah 2 jam 12 menit nih. Buata tulis misalnya 2 jam 12 menit. Sama dengan titik-titik waktu tiba. Tapi 2 jam 12 menitnya tidak perlu diikuti. Itu adalah jawabanmu sendiri. Berapa menit? 2 jam berapa menit perjalanan Warman? Berarti 12 kali 2 dong. Seperti itu. Kita lanjut untuk pembahasan nomor 3. Apa yang diketahui? Kalau kalian bisa baca sendiri soalnya, kalian berarti bisa menentukan diketahuinya sendiri. Jaraknya 210 km. Terus Oke, ini ya, ada 210 km, ada 60 km per jam. Ya kan? Ibu. Jam 10:21. Kita lanjutkan 210 km itu diketahui sebagai apa?
Itu jarak. Jarak sama dengan 210 kilometer. Kecepatan Kemudian kecepatannya adalah 60 km. 60 kilometer per jam. Pasti Ada keterangan berangkatnya nggak? Enggak. Nggak ada. Berarti kita tulis ditanya. Adalah hanya waktu tempuh. Artinya berapa jam, berapa menit. Nggak ada jam berapa tibanya. Kita tulis di sini jawab. W sama dengan apa rumusnya? W sama dengan Dikali 1 jam. J-nya berapa? 210 km. 210 km. Dan kecepatannya adalah 60 km per jam. Oke. Dikali 1 jam. Satuan yang sejenis seperti biasa, kilometer. Berarti nanti satuannya jam. 210 dengan 60. Bisa kita sederhanakan yang paling mudah? 0 sama 0. 0 sama 0. Paling gampang lah ya. Atas 0 bawah. Sisa 21 dengan 6. Kalau misalnya ini 7, 21 bagi 7 bisa kan? Bisa. Langsung dibagi. Tapi karena 21 dibagi 6 atau 21 per 6, itu nggak bisa langsung dibagi. Berarti kita jadikan pecahan Campuran. Kok campuran sih, Bu? Karena pembilangnya lebih besar dari penyebut. Nggak bisa dibagi ya, Bu? Nggak bisa dibagi 21 bagi 6. Kalau 21 bagi 7 mungkin bisa. Terus penyebutnya berapa, Nak? Penyebutnya adalah per 6. 6 kali berapa yang kurang dari 21? 2 2 per 3. Paling dekat dengan 21, 3. 6 kali 3 sama dengan 18. Tambah berapa biar jadi 21? Tambah 3. Dikali berapa? 60 menit. 60 menit. Oke. Kemudian berarti bisa kita pisahkan. Ada jam, ada menitnya. 3-nya menjadi, 3 yang kepala menjadi? 3 jam. 3 jam. 3 jam. Oke, kemudian 3 per 6 dengan 60 menit. Mana yang mau kamu sederhanakan? 3 dengan 6 atau 6 dengan 60? 6 dengan 60. Ada yang beranggapan lebih gampang 3 sama 6-nya, Bu, yang disederhanain. Tapi ada juga 6 dengan 60. 6 sama 60. 6-nya berapa? 1. 60-nya jadi? 10. Kalian bisa lihat dari sini 3 per 1 atau 3 bagi 1 sama dengan 3. Dikali 10 itu jawaban untuk menit. Tidak perlu kalian sebutkan titik-titik menit. Itu jawaban untuk nomor 3. Tadi gampang banget, Bu. Ada yang hampir keceplosan tadi kan? Iya. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan nomor 4. Ayah pergi ke rumah nenek menggunakan bus. Jarak dari halte ke rumah nenek adalah 30 km. Kita garis bawahi dulu 30 km-nya. Ya. Ayah berangkat pada pukul 10.18. Jadi ayah berangkat jam 10.18. Apabila bus yang ditumpangi ayah melaju dengan kecepatan 45 km per jam, maka ayah akan tiba pukul titik-titik. Kecepatannya 45 km per jam. Pertanyaan dari nomor 4, kapan ayah akan tiba? Ya kan? Kita akan tulis apa yang diketahui. Diketahui sama dengan J 30 km. Dan K adalah 45 km per jam. Ada lagi yang diketahui berikutnya, 10.18. Sebagai waktu berangkat. Waktu berangkatnya adalah 10.18. Yang ditanya W. Waktu apa? Waktu tiba. Kita tulis waktu tiba. Dan di sebelahnya buat akan tulis jawab. Apa rumus W? Sama dengan J per K atau J dibagi K. Dikalikan dengan 1 jam. J-nya berapa, Nak? Jaraknya adalah 30
kilometer. Sedangkan kecepatannya adalah 45 kilometer per jam. Oke, karena tidak muat, buat geser terlebih dahulu. Nah, setelah ini, nanti kita akan kalikan dengan 1 jam. Satuan yang bisa kita sederhanakan, bukan jam dengan jam, melainkan kilometer dengan kilometer. Dia akan tersisa jam. 1 jam yang buat lingkari akan berubah menjadi menit ketika jarak tidak bisa dibagi dengan kecepatan langsung. Sekarang kalian lihat. Misalnya kita mau menyederhanakan 30 dengan 45. Kita sederhanakan dengan angka yang langsung, misalnya bisa dibagi dengan angka terkecil. Misal kita bagi dengan 15. 30 bagi 15 adalah 2. Betul. Dan 45 dibagi dengan 15 adalah 3. Kita tulis 3. Kita salin penyederhanaannya di bawah. 2/3. Nah, dikalikan 1 jam. Karena tidak bisa dibagi 2 dibagi 3 tidak bisa langsung dibagi. Namun, pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Tidak perlu jadi pecahan campuran. 1 jamnya aja kita ubah menjadi 60 menit. Bu, pecahan biasanya ini tidak seperti pecahan campuran yang ada kepalanya. Berarti nanti jawabannya nggak ada jamnya dong, Bu. Betul. Berarti jawaban untuk nomor 4 bisa jadi hanya menitnya aja. Kita sederhanakan. 2 sama 3 bisa nggak? Kalau tidak bisa, kita sederhanakan yang menyilang. 3 dengan 60. Sama-sama dibagi 3. Maka 3-nya menjadi 1. Dan 60-nya menjadi 20. Tersisa 2 dikali 20 menit. Sama dengan titik-titik. Atau bisa buatan jawab, misalnya jawabannya adalah 50 menit. Misalnya buatan jawab 50 menit. Maka penulisannya adalah 00.50. Mau cari tahu waktu tibanya, kita tambahkan dengan waktu berangkatnya. Waktu berangkat ayah itu jam 10.18 ditambah 00.50. Maka menjadi titik-titik. Itulah waktu tiba. Tapi 00.50 ini bukan jawaban aslinya. Ini hanya buat jawaban misal. Seperti itu. Silakan kalian hitung sendiri. Waktu tempuh ayah berapa menit? Dan waktu tiba ayah di pukul berapa? Baik, kita lanjut ke nomor terakhir. Sebuah pesawat terbang dengan kecepatan 500 km per jam. Berapakah waktu yang dibutuhkan pesawat untuk terbang dari Bandar Lampung ke Bandung apabila jarak kedua kota tersebut adalah 1.400 km? Maka yang bisa digarisbawahi adalah 500 km per jamnya dengan 1.400 km. Udah kan? 1.400 km kita garis bawahi. Kemudian dari situ, apakah ada keterangan berangkat jam berapa? Dalam soal tidak ada, bukan? Kita lanjut. Diketahui. Apa yang diketahui pertama? Adalah kecepatannya 500 km per jam. Dan jaraknya adalah 1.400 km. Banyak ya? Tenang aja, ada 0 nih. Bisa terbantu kok, tenang aja. Yang ditanya adalah waktu tempuh, bukan waktu tiba, hanya waktu tempuh. Kita tulis di sini, jawab sama dengan W, rumus waktu. J dibagi K dikali 1 jam. J-nya berapa? Oh, jaraknya 1.400 buatan. Kita tulis 1.400 km. Kecepatannya 500 km per jam. Cepet banget dong, Bu. Dikali 1 jam ya, namanya pesawat. Kemudian kita sederhanakan satuannya, kilometer dengan kilometer, sisa jam. Udah betul kan satuan waktu? Dan 1.400 dengan 500, Bu, angkanya besar sekali, ribuan sama ratusan, tapi bisa kalian sederhanakan nolnya dulu atas bawah.
Di atas 1, di bawah 1 secara adil. Atas 1, bawah 1, atas 1, bawah 1. 14 per 5 atau 14 dibagi 5. Bisa nggak 14 bagi 5? Mungkin kalau 15 bagi 5 bisa ya, Bu. 15 bagi 5 kan langsung ada jawabannya 3. Kali 1 jam, 3 jam. Nah, tapi ini 14 dibagi 5. Nggak bisa, Bu, langsung dibagi. Nah, kita jadikan pecahan campuran. Kenapa pecahan campuran? Kok nggak kayak tadi nomor 4, jadi pecahan biasa? Nah, tadi nomor 4 hanya karena pembilangnya angkanya lebih kecil dari penyebut. Kita ubah ke pecahan campuran. Karena nomor 5 pecahan campuran, karena nomor 5 pembilangnya lebih besar dari penyebut, makanya kita jadikan pecahan campuran. Penyebutnya berapa? 5 per 5. Kali berapa? Biar kurang dari 14. 5 kali 2, 5 kali 3. Oh, kalau 5 kali 3 kelebihan, Bu, 15. 5 kali 2. Sama dengan 10. Tambah berapa biar jadi 14? Tambah 4. Berubah jadi pecahan campuran, maka 1 jamnya pun berubah menjadi 60 menit. Nah, dari sini maka 2-nya menjadi 2 jam. 4 per 5 dikali 60 menit. 4 per 5, maaf. 4 per 5 dikali 60 menit. Mana yang mau kamu sederhanakan? Karena 4 sama 5 nggak mungkin bisa, jadi 5 sama 60 aja. 5 jadinya jadi 1, 60-nya jadi 12. Kalian lihat. 4 dibagi 1. Jadi 4. Betul. 4 dikali 12. Menjadi titik-titik menit. Nah, itu jawaban yang harus kalian cari sendiri. Seperti itu untuk penjelasan nomor 5. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kalian pada pembahasan soal menentukan waktu tempuh. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya di-upload di Google Classroom sebelum jam 23.59. Terima kasih.